Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya tentang kinematika aliran. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kinematika aliran, apa itu debit dan seterusnya. Terus apa itu hukum kontinuitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum Euler dan Bernoulli. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penjabaran dari persamaan Bernoulli dan Euler. Jadi perlu kita ketahui bahwa zat zat cair itu pada saat dia diam, ya, ada gaya-gaya yang bekerja, ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana tekanan terhadap benda tenggelam, ya, kenapa dia bisa mengapung. Jadi karena adanya gaya apung, karena adanya gaya dari bawah. Nah, itu kalau gayanya dari bawah. Nah, ada juga gaya yang bekerja dari seluruh arah yang dinamakan sebagai hidrostatis. Ya, jadi gaya yang bekerja pada saat air sedang diam. Misalnya pada bak mandi misalnya, ya, kalau kita masukkan sesuatu, atau pada kapal selam, ya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana ada kasus di mana awak kapal selam yang diperkirakan meninggal karena terlalu dalam menyelam. Jadi ketika semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar tekanan dari air pada benda tersebut. Tetapi ini kita berbicara tentang air dalam posisi diam. Nah, sedangkan pada saat dia mengalir, pada saat dia bergerak, itu dia memiliki persamaan lain yang lebih kompleks karena di situ ada banyak faktor yang perlu diperhitungkan. Nah, jadi bukan hanya kecepatan saja, bukan cuma arahnya saja. Misalnya ada juga kekentalan yang mempengaruhi gesekan atau geseran, yang tegangan geser yang terjadi akibat adanya pergesekan antara zat cair dan juga dinding, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat kembali apa itu persamaan Bernoulli, mungkin sudah ada yang pernah mendapatkan pada saat mereka belajar di SMA. Tapi saya akan mengulang kembali tentang persamaan Bernoulli ini. Jadi persamaan Bernoulli ini diturunkan dari persamaan hukum Newton 2, di mana F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, pada persamaan ini kita ketahui bahwa zat cair yang digunakan, yang diasumsikan pada saat menggunakan persamaan ini adalah zat cair yang ideal, ya. Seperti apa itu zat cair ideal? Zat cair ideal itu adalah zat cair yang tidak memiliki kekentalan, ya. Bagaimana membedakan kekentalan, ya? Kita bandingkan saja misalnya susu dengan air putih. Air putih itu cair dengan gaya gesek atau kekentalan yang mendekati 0, sedangkan bukan mendekati 0 juga, tapi kekentalannya ya kurang lah, ya. Artinya jika dibandingkan dengan misalnya susu, ya, atau misalnya sesuatu aliran yang berpasir gitu kan. Nah, di situ dia memiliki tingkat kekentalan tertentu. Nah, zat cair yang digunakan di dalam persamaan ini adalah zat cair homogeni dan tidak termampatkan. Ya, karena kan pada tempat-tempat tertentu di mana ada aliran yang air itu dia bercampur dengan minyak dan seterusnya. Terus alirannya bersifat kontinu di sepanjang garis arus, ya. Jadi dia dianggap secara kontinu, ya. Artinya di sini persamaan kontinuitas juga berlaku. Dan keempat adalah kecepatan aliran adalah merata di dalam suatu penampang. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, di mana normalnya, realnya, ya, air itu aliran itu kecepatannya tidak merata di setiap penampang. Jadi dia memiliki kecepatan aliran tertinggi pada titik tengahnya, sedangkan pada titik-titik yang dekat dengan dinding itu akan mengalami pengurangan kecepatan atau akan V-nya sama dengan 0. Dan perlu diketahui bahwa di dalam persamaan Bernoulli itu kita akan berbicara tentang gaya yang dia itu bekerja hanya karena gaya berat dan tekanan. Ya, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi aliran air, ya. Ada dua faktor. Yang pertama adalah gaya berat, ya, gravitasi. Kenapa air mengalir dari
atas ke bawah itu karena adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Yang kedua adalah gaya tekanan. Ya, kalau misalnya kita melihat kenapa ada air yang mengalir misalnya dari sumur, ya, dari apa namanya? Biasanya kalau kita pakai air pump ya, kita mau naikkan dia ke tempat penampungan, maka kita pakai pompa di bawah. Nah, kenapa kita pakai pompa? Karena air bekerja, air mengalir dari bawah, dari atas ke bawah. Nah, bagaimana caranya mengalirkan dari bawah ke atas? Maka dilakukan yang namanya pemompaan ya, dengan menggunakan alat tertentu. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang apa itu persamaan Euler. Ya, kalau kita melihat di garis ini ya, ini menunjukkan elemen berbentuk silinder dari suatu tabung arus yang bergerak di sepanjang garis arus dengan kecepatan dan percepatan di suatu tempat, dan waktu adalah V ya. Jadi di sini ada V, pokoknya pergerakannya di sini V dan A ya. Bentar. Oke. Ya. Nah, panjang, tampang lintang dan rapat massa elemen disebut ds dan dA. Jadi di sini ada ds. Jadi ds ini adalah tampang apa namanya? Panjang. Adapun tampang melintang itu adalah ini, yaitu dA, ya. Jadi diasumsikan di sini channelnya atau salurannya adalah sejenis pipa. Maka di situ yang menjadi apa namanya rapat massa elemennya adalah ds dan dA. Serta juga ada P ya. P dikali dA ya. P dikali dA. Ini akan menjadi force. Oke, nah berikutnya, karena tidak ada gesekan, maka gaya-gaya yang bekerja hanya gaya tekanan pada ujung elemen dan gaya berat. Ya. Nah, jadi kira-kira kalau dia dirumuskan seperti ini ya. Dimana rho dikali G dikali S dikali DS dA cos A itu adalah gaya yang bekerja secara minus ya. Jadi dia dari ini aja kayak dari atas ke bawah ya, minus kan, kebalik, sorry, ini plus. Oke ya, anggap saja ini P dikali dA ya. Terus minus rho ya, minus rho itu adalah rho-nya air ya, rho-nya air, terus dikali dengan percepatan gravitasi ya, di sini ada percepatan gravitasi, dikali dengan ds ya, dikali dengan ds dan dA yang ini ya. Jadi ini kenapa ini? Sorry, kenapa dia terjebak ya? Oke. Nah, mana tadi? Sampai di mana tadi? Oh iya. Oke ya. Jadi kalau dia ke arah atas positif ya, yang ini tadi, sorry. Saya koreksi dulu ya. Jadi ke atas tadi PDA. Ya, saya hapus saja ini. Terus yang ke bawah itu ada ini. Ini sama dengan rho dikali G dikali ds dikali dA. Ya. Maka dapat ini. Nah, terus kenapa dia cos alpha di sini? Karena ini dia bidangnya miring. Nah, karena dia bidangnya miring, maka untuk mendapatkan nilai ini itu adalah cosnya yang dicari ya, cos alpha yang dicari. Kenapa? Karena di sini bidangnya asumsi bidangnya adalah miring. Oke, nah berikutnya di sini ada negatif ya, karena yang namanya gaya kan dia bekerja di seluruh ini. Terus di sini ada gaya yang bekerja dari sini ya, P dikali dP apa? P ditambah dP per ds ds ya kali dA ya. Kenapa dikali dA? Karena di sini di seluruh luas, dia bekerja pada seluruh luas penampang. Kenapa juga ini tadi dia di P dikali dA? Karena di sini ada P dikali dengan dA luas penampang.
Karena yang mau ditahu itu berapa banyak tekanan yang bekerja pada penampang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini ya sama dengan ini ya, rho ds dikali dA ya, dA kali D kali A ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari mana ini? Dari mana DSDA-nya ini? Dari atas ya. Jadi FMA ini ya kita sederhanakan jadi seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi M itu kan sama dengan ya rho dikali dengan volume. Maka ini ds per dA ini adalah volumenya. Sedangkan ini rho ya, rho-nya rho air, sedangkan A ini adalah percepatan. Nah, sekarang persamaan yang ada di atas ini kita bagi dengan DSDA ya. Jadi semua dibagi dengan DSDA. Jadi apa namanya? Ini dibagi DSDA, DSDA dicoret, ini dibagi DSDA, DSDA-nya dicoret. Terus mana lagi? Ini DSDA-nya dicoret. Maka kalau disederhanakan dia kira-kira menjadi seperti ini ya. Ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena ini dibagi ini dibagi. Mana tadi itu ya? Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Apa ada yang kurang ini? Kenapa kayak ada yang kurang? Oh iya. Ini PDA dengan ini PDA hilang ya karena dia dikurangi kan. Terus apa lagi itu? Oke, nah karena DADS-nya sudah dihilangkan, maka yang tersisa adalah yang ini. Ya, oke. Nah, setelah ini sudah tersisa seperti ini, kita mengasumsikan bahwa cos alpha itu adalah dz dibagi dengan ds, ya. Oke, dz dibagi dengan ds. Nah, karena kan ini cos alpha kan di sini, maka ini sama dengan ini ya. Kira-kira seperti itu sama ya. dz itu artinya jarak antara dari titik datum ke ke silinder tersebut. Oke, nah berikutnya ya, setelah itu kita sederhanakan lagi seperti ini. Nah, kita sederhanakan seperti ini bisa dilihat ya. Nah, pertama-tama dari mana tadi? Oke. Dari sini tadi ya. DZDS. Oke, nah sekarang di sini karena tadi cos alpha digantikan ke sini menjadi DZDS, maka di sini jadi DZDS. Nah, setelah ini menjadi DZDS, ya yang kita lakukan adalah kita kurangkan dengan ini sama dengan ini, terus kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Ya, kita pindahkan semua ke ruas kanan atau sebaliknya. Karena di sini minus-minus, maka di sini berubah menjadi plus semua, ya. Semuanya berubah menjadi plus. Nah, sekarang semua berubah menjadi plus, semua dipindahkan ke ruas kiri dan di ruas kanannya itu sama dengan 0. Nah, karena tadi ini kita menggunakan ini untuk aliran yang mantap ya, aliran yang seragam, maka asumsi dV per dt-nya ini adalah sama dengan 0. Maka ini diabaikan. Oke, yang tersisa tinggal 3 ini. Nah, 3 ini kita bagi dengan ds-nya ya. Kita bagi dengan ds, dikali dengan ds, maka ds-nya jadi hilang, maka yang tersisa adalah seperti ini. Ya. Ini dan ini. Nah, sekarang ini ya yang disebut dengan persamaan Euler. Ya, ini untuk aliran mantap satu dimensi dan zat cair ideal. Nah, sekarang apabila kedua titik ini ya, di kedua ruas ini kiri dan kanan ini kita integralkan ya. Kita integralkan masing-masing, maka ini sama dengan ya
Ini ya. Jadi GZ ya, GZ ini menjadi GZ ditambah dengan diintegralkan, maka di sini menjadi P per rho ya, P per rho. Nah, ditambah dengan dV menjadi V, maka di sini V pangkat 2 sama dengan 0 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang semua elemen dibagi dengan G, dan ini dibagi dengan G, maka di sini menjadi Z ditambah P ya, jangan sampai mirip ya, P dan rho G ditambah dengan V pangkat 2 per 2G, ini sama dengan 0. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan Bernoulli ya. Sedangkan nolnya tadi ya, karena nolnya tadi juga diintegralkan, ini bukan 0 di sini. Karena dia diintegralkan, maka dia menjadi C atau konstanta di sini. Nah, jadi persamaan Bernoulli untuk aliran steady satu dimensi adalah Z ditambah P ditambah gamma per gamma ditambah V pangkat 2 per 2G sama dengan konstanta. Jadi dia dianggap sebagai konstan untuk sepanjang aliran. Nah, adapun C ini adalah energi tinggi total ya. Jadi dia adalah merupakan jumlah dari elevasi ya. Jadi dia merupakan jumlah dari elevasi. Elevasi itu Z tadi. Z itu elevasi itu adalah kalau misalnya dia seperti ini ya. Z itu titik dari misalnya ini titik 0 ya. Z ini Z ya. Z itu dari titik ke sini ke tengah dari dasar. Ini Z. Terus P dibagi dengan gamma. P dibagi dengan rho dikali G. Ya, ini sama dengan rho kali G. Nah, sekarang ya, berikutnya adalah jadi ini adalah tinggi tekanan ya, karena ini adalah tekanan. Terus dan tinggi kecepatan. Nah, di sini ada unsur kecepatan di sini. Maka ini disebut sebagai tinggi kecepatan. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah untuk aliran steady ya, mantap, satu dimensi, zat cair ideal ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus persamaan ini merupakan bentuk matematis dari kekekalan energi di dalam zat cair. Jadi persamaan Bernoulli dapat menentukan garis tekanan dan garis tenaga. Jadi ada istilahnya garis tekanan, ada istilahnya garis tenaga. Nah, jadi ketika dijumlahkan semuanya ini, maka kita akan mendapatkan H. H ini adalah tinggi total. Jadi tinggi total suatu aliran dianggap H itu sama dengan Z. Jadi Z tadi adalah jarak antara garis referensi. Jadi tergantung kita mau ambil referensinya di mana. Kenapa? Karena dimanapun ambil referensinya, nanti kita akan cari kira-kira berapa selisih antara ZB dengan ZA. Jadi akan sama saja dimanapun kita mengambil referensi, maka itu akan sama. Nah, terus ditambah dengan P ya. P ini adalah tekanan, masing-masing memiliki tekanan. Bagaimana caranya mengukur tekanan? Tekanan ini diukur mungkin sudah dipelajari sebelumnya ya, bagaimana cara mengukur tekanan dengan menggunakan barometer. Nah, kita juga mungkin sudah belajar tentang itu ya, dimana P dibagi dengan rho G ya. Nah, ini bisa diukur dengan menggunakan tinggi ya, bisa diukur dengan menggunakan tingginya berapa, ini bisa ditahu berapa kira-kira tekanannya. Nah, kira-kira kalau dia dijabarkan karena dia konstan, maka dianggap ini ditambah dengan ini ya. Ini sama dengan sama ini ditambah ini semua sama dengan kiri dan kanan itu sama nilainya. Oke. Oke, nah, berikutnya kita perlu tahu bahwa persamaan Bernoulli dilakukan dengan anggapan bahwa zat cair adalah ideal. Sehingga tidak ada gesekan baik antara partikel zat cair maupun antara zat cair dan dinding batas. Nah, untuk zat cair real ya, dalam aliran zat cair akan terjadi kehilangan tenaga yang harus diperhitungkan dalam aplikasi persamaan Bernoulli. Nah, tetapi ya yang real tadi ini kita perlu tahu bahwa sejujurnya ya, bukan sejujurnya, seharusnya ya ada yang namanya gesekan antara zat cair dan dinding batas, dan ada juga karena terjadinya perubahan pada tampang aliran ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada istilahnya HF dan HE. HF ini adalah kehilangan energi apa sih namanya,
sekunder, sedangkan yang HF ini adalah primer, ya, ini primer, sedangkan yang HE ini adalah sekunder. Oke, nah, yang kehilangan secara primer ini dia terjadi di sepanjang pipa. Kenapa dia dikatakan primer? Karena dia terjadi di sepanjang pipa. Bayangkan berapa panjang pipanya, maka pasti akan terjadi di sini namanya penggesekan. Ya. Nah, terus yang kehilangan tenaga sekunder itu terjadi ketika misalnya terjadi pembelokan pipa, namanya pipa bisa belok-belok ya. Maka di situ terjadi yang namanya kehilangan tenaga sekunder. Ya. Oke, nah, kadang itu di dalam saluran yang dibuat kehilangan tenaga sekunder diabaikan karena kehilangan tenaganya itu tidak seberapa, apalagi kalau dibandingkan dengan kehilangan tenaga primer akibat adanya gesekan antara pipa dan aliran, ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya itu kita rumuskan dia menjadi seperti ini, ya, kita rumuskan dia menjadi seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Jadi di sini ada Z1, P1 dan V1. Nah, ini dilihat dari sini ya. Z1, P1 dibagi dengan gamma, ya, ditambah dengan V1 pangkat 2 per 2G. Nah, adapun di sisi kanan juga ada seperti ini ya. Jadi masing-masing ini ada di sini. Tetapi perbedaannya di sini ada namanya sigma H. Sigma H ini adalah jumlah dari seluruh head loss atau kehilangan energi akibat adanya gesekan dengan pipa dan adanya juga terjadi pembelokan pada saluran atau perubahan pada tampang saluran. Jadi perubahan tampang saluran itu terjadi dalam dua bentuk. Ya, misalnya kalau misalnya dia membelok, atau kalau misalnya dia yang tadinya sempit berubah menjadi luas seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk menghitung hanya itu ya, hanya itu sama dengan K dikali dengan V pangkat 2 per 2G. Nah, untuk nilai K-nya itu masing-masing berbeda pada masing-masing ini, ya. Pada masing-masing pada masing-masing jenis, apakah dia primer atau sekunder, itu masing-masing berbeda nilai K-nya. Nah, untuk menentukan nilai K-nya kita bisa merujuk di sini. Jadi untuk kehilangan energi primer, nilai K-nya itu adalah F dikali L dibagi dengan D. Di mana L ini adalah panjang pipa, sedangkan D ini adalah diameter pipa. Sedangkan F ini adalah loss coefficient ya, loss coefficient. Loss coefficient ini biasanya kita cek nilainya ya, kita nilai coefficient. Loss coefficient ini kita cek nilainya ya dari jenis pipanya kah misalnya ya. Ini yang mempengaruhi ke nilai F ini. Oke. Nah, untuk yang kehilangan tenaga sekunder itu adalah K sama dengan A1 kurang A1 per A2 pangkat 2. Nah, A1 itu ini ya, A2 itu ini. Jadi kalau misalnya dia menyempit ya, kalau dia menyempit maka K-nya ini akan semakin besar. Sebaliknya kalau A-nya di sini yang besar, A1-nya yang ini ya. A1-nya yang kecil. Tunggu sebentar, lebih besar mana ya? Oke, karena di sini kan 1. Di sini A1 per A2. Artinya kalau misalnya A1-nya besar, A2-nya kecil, artinya semakin besar K-nya ya. Sedangkan kalau ini lebih besar A2 daripada A1, maka mungkin K-nya lebih kecil daripada pada saat A1-nya yang lebih besar ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah untuk contoh soal ya, soalnya seperti ini ya. Jadi air mengalir dari kolom A ke kolam B ya, kolom A ke kolam B. Nah, terus jaraknya di sini masing-masing memiliki elevasi, elevasi masing-masing 30 dan 20. Nah,
Terus pada pipa 1 diketahui L-nya sama dengan 50, D sama dengan 15, F sama dengan 0,02. Sedangkan L2-nya 40, 20, dan 0,015. Masing-masing kehilangan tenaga sekunder 0,5, 0,51. Nah, sekarang kita coba hitung debit alirannya. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan kalau kita mendapatkan soal seperti itu adalah kita hitung dulu apa-apa saja tadi yang diketahui ya. Yang kita ketahui tadi itu apa ya? Mana sih? Oke, ini kah? Oke, nah kita punya di sini L-nya berapa? L1, D1 dengan F1. Masing-masing 50, 15, 0,02. Untuk mempersimpel ini 15-nya kita ganti ke 0,15 ya, 0,15. Supaya ini satuannya meter semua ya. Sedangkan L2 itu adalah 40 meter, D2 itu adalah 0,2 meter, sedangkan F2 adalah 0,015. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Nah, masing-masing adapun di sini ini 0,05, 0,5, sini 0,5 dan di sini adalah 1 ya. Oke, nah sekarang kita hitung caranya seperti apa. Nah, kita menggunakan rumus yang ini ya. Rumus yang ini yang digunakan. Nah, rumus yang ini yang digunakan. Nah, kita masukkan saja semua ya. Karena kita sudah punya Z1. Z1 di situ Oops. Oke, nah ya, jadi Z1 ditambah P1 per gamma ditambah P1 pangkat 2 per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah V2 pangkat 2 per 2G ditambah sigma HE ditambah sigma HF. Oke, nah sekarang sekarang kita kita sederhanakan HE ditambah HF sama dengan Z1 dikurang Z2. Terus ditambah P1 gamma P1 kurang P2 gamma. Oke. Terus V1 pangkat V2 pangkat 2G. Oke, tapi karena dalam kasus ini tampang aliran di titik 1 dan 2 itu sangat besar, maka kita menganggap V1 itu sama dengan V2 sama dengan 0. Maka ini diabaikan. Ya, jadi di sini diabaikan. Terus ini kan sama dengan H ya. H-nya ini sama dengan 10. Oke. Nah, sekarang sigma HE ditambah sigma HF itu sama dengan 10. Nah, terus setelah itu kita perlu hitung adalah 10 itu ya, sebagai H-nya ini sama dengan KC dikali V1 pangkat 2 per 2G ditambah KD ya dikali V1 pangkat 2 per 2G ya ditambah KE ini sama dengan V2 pangkat 2 per 2G ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, sorry, ini sama dengan saja ya. Terus sampai di mana tadi? Ditambah lagi L1 per D1 sama kali V1 pangkat 2 per 2G tambah F2 L2 F2 pangkat 2 per 2G ya. Jadi nah, nanti ini kalian bisa hitung ya berdasarkan apa namanya informasi tadi yang sudah dibagikan. Nanti PPT-nya ini akan saya simpan dan saya akan bagikan nanti juga di di Google Classroom. Silakan kalian lanjutkan pengerjaan tugasnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya akan ajarkan untuk hari ini. Silakan nanti kalian selesaikan sendiri untuk berikutnya. Saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.